Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan bagian kedua. Hari ini kita akan membahas PPh pasal 26 dan PPh pasal 4 ayat 2. Kita mulai dulu untuk pembahasan PPh pasal 26. PPh pasal 26 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Wajib pajak luar negeri itu sendiri, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah badan usaha atau dia orang pribadi yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi kalau kriteria wajib pajak luar negeri itu tadi mendapatkan penghasilan sebagai berikut, dia akan dikenai PPh pasal 26. Yang pertama, penghasilannya itu kalau dia mendapatkan dividen atau bagi hasil usaha. Yang kedua, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Selanjutnya ada hadiah dan penghargaan. Nah, untuk hadiah di sini itu adalah hadiah yang didapatkan melalui usaha. Untuk mengingat-ingat kembali, jadi kalau hadiah itu teman-teman harus membedakan apakah dia itu hadiah yang didapatkan melalui usaha atau dia adalah hadiah yang didapatkan tanpa melalui usaha. Tanpa melalui usaha itu kita gampangnya bisa mengatakan dengan istilah hadiah undian. Kalau kita dapat undian kan itu kita nggak ada pengorbanan apa-apa ya di situ, nggak ada usaha apa-apa. Nah, itu nanti kalau untuk dari undian kita dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau hadiah dengan usaha, jadi umpamanya dia membuat sesuatu dulu, berusaha dulu, ikut lomba dulu, seperti itu, nanti kita lihat dulu wajib pajaknya. Kalau wajib pajak luar negeri dikenai PPh pasal 26, kalau wajib pajak dalam negeri, kita lihat lagi apakah statusnya adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Kalau wajib pajak orang pribadi, maka dikenai PPh pasal 21. Kalau dia wajib pajak badan atau orangnya lebih dari satu, maka akan dikenai PPh pasal 23. Selanjutnya, premi swap dan transaksi lindung lainnya. Keuntungan karena pembebasan utang yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Nah, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap sendiri itu adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, huruf I, penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta di Indonesia. J, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Kemudian yang terakhir, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham. Untuk tarif pemotongan dan DPP dari PPh pasal 26 itu adalah sebagai berikut. Kalau tarifnya sama, mau transaksinya apapun, tarifnya itu adalah 20%. Dasar pengenaannya ada dua. Yang pertama penghasilan bruto dari huruf A sampai huruf H, kemudian perkiraan penghasilan neto dari huruf I sampai dengan huruf K. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan perkiraan penghasilan neto dari penjualan harta itu adalah atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 final yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia, dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan netonya. Besarnya
perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Sehingga tarif efektifnya sebesar 5% dari harga jual. Jadi gini teman-teman. Kalau umpamanya kita menjual harta nih, kita andaikan itu adalah 100%. Kan tadi tarifnya adalah 20%. Tapi di sini, kalau untuk penjualan harta itu ada penghasilan netonya diperkirakan hanya 25% saja dari harga jual. Jadi, tarif efektifnya itu adalah 5% dari harga jualnya. 25%-nya itu kan dia seperempat dari 100% harga jual. Makanya tarifnya itu nanti hanya 5% dari harga jualnya. Tidak 20%. Jadi kalau umpamanya kita menjual suatu barang nih, 100 juta. Kita bisa mengalihkan 100 juta itu dikali langsung 5%, atau kalau mau dikali 20%, berarti 25%-nya dulu. Jadi 25 juta dikali dengan 20%. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau dikali langsung harga jualnya, kita pakai tarif efektifnya 5%. Kalau mau pakai perkiraan penghasilan neto, berarti kita 20% bisa pakai tarif dasarnya yang 20%, kemudian dikali dengan 25%-nya dari harga penjualan. Penjualan atau pengalihan harta tersebut adalah penjualan atau pengalihan harta berupa perhiasan mewah, berlian emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan. Kemudian atas penjualan harta lagi, bagi wajib pajak orang pribadi luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta besarnya tidak melebihi 10 juta, untuk setiap jenis transaksinya dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Jadi nanti kalau ada wajib pajak luar negeri nih, orang pribadi, dia itu melakukan penjualan atau pengalihan harta yang tadi sudah dicontohkan, tapi nilainya tidak melebihi 10 juta, maksimal 10 juta, maka dia tidak dikenakan PPh pasal 26. Selanjutnya, atas premi asuransi. Itu sama juga ya, pakai perkiraan harta perkiraan penghasilan neto, itu dibagi menjadi 3 premi, tertanggung, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi. Jadi teman-teman bisa pakai penghasilan neto dari jumlah premi yang dibayar, itu 50%, 10%, dan 5% bisa langsung dikali 20%, atau nanti bisa dari penghasilan netonya itu langsung dikali dengan tarif efektif 10%, 2%, atau 1%. Kemudian atas penjualan saham. Penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netonya. Nah, perkiraan penghasilan netonya itu adalah 25% dari harga jual. Sehingga besarnya tarif efektifnya itu adalah 20% kali 25%, yaitu 5% dari harga jual. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 26. Khusus untuk BUT, dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajaknya sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali ke Indonesia. Jadi nanti dia tidak akan dikenakan lagi PPh pasal 26 selain dari dia penghasilan kena pajaknya itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Dan penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Kemudian, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial. Jadi nanti penanaman modalnya itu tidak boleh dialihkan dulu ke perusahaan yang lain atau ke negara yang lain selama sekurang-kurangnya
waktu 2 tahun sejak dia berproduksi komersial. Nah, pada masa berproduksi komersial ini belum tentu sama dengan dia waktu berdirinya perusahaan. Bisa perusahaan itu berdiri di tahun umpamanya 2016, tapi dia baru berproduksi tahun 2018 atau 2017. Kita pakai 2018 ya. Jadi berarti nanti harus ditanamkan sekurang-kurangnya 2 tahun, berarti sampai tahun 2020. Sejak dilakukan atau bermulai produksi komersial, seperti itu. Perlakuan khusus. Apabila wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sudah terdaftar sebagai pembayar pajak atau taxpayer dari negara yang memiliki tax treaty, perjanjian penghindaran pajak berganda atau biasanya nanti disebut dengan P3B, dengan pemerintah Indonesia, maka berlaku ketentuan pemotongan PPh pasal 26 sesuai dengan tax treaty sepanjang wajib pajak luar negeri tersebut dapat menunjukkan surat keterangan domisili yang sah dan berlaku, dan masih berlaku ya maksudnya, yang dikeluarkan oleh kompeten authority negara tersebut. Nah, kompeten authority-nya itu adalah, di sini contohnya ada kantor pajak. Jadi gini deh, tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak itu dia berlaku lex specialis. Jadi kalau umpamanya kita itu ada tax treaty dengan suatu negara, maka apabila warga suatu negara itu dia sebagai wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan di Indonesia, itu nanti dia akan dikenai tarif pajak sesuai dengan tax treaty kalau umpamanya Indonesia memiliki kerjasama tax treaty dengan negara asal dari wajib pajak luar negeri tersebut. Tapi ada syaratnya, harus bisa menunjukkan surat keterangan domisili yang sah dan masih berlaku. Jadi tarifnya itu untuk PPh pasal 26 ini tidak saklek 20%. Kita lihat dulu apakah ada perjanjian atau tax treaty dengan negara yang bersangkutan. Kalau ada tax treaty, biasanya nanti dia tarifnya kurang dari 20%. Maka yang kita pakai adalah tarif yang berlaku di tax treaty tersebut, bukan 20% lagi. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tax treaty. Atas jasa-jasa yang dilakukan wajib pajak orang pribadi luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan luar negeri yang tidak berkedudukan di Indonesia yang keberadaannya di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dipotong PPh pasal 26. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, jadi nanti yang dikenakan PPh pasal 26 itu nanti adalah orang pribadi atau badan luar negeri yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian, jika wajib pajak orang pribadi luar negeri tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia, maka ia menjadi wajib pajak dalam negeri dan dikenakan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 tergantung dengan dia jenis kegiatan atau usahanya itu apa. Tidak lagi dikenakan PPh pasal 26. Jika wajib pajak luar negeri melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia, maka dia menjadi bentuk usaha tetap atau BUT yang dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri dan dikenakan pemotongan pajak pasal 23, bukan lagi PPh pasal 26. Makanya dari tadi kita ngomong di awal, kalau untuk BUT itu dia dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26, asal dia memenuhi syarat tadi. Karena dia itu termasuk wajib pajak dalam negeri, maka dikenakannya adalah pemotongan PPh pasal 23. Nah, cukup ini adalah pembahasan mengenai PPh pasal 26. Selanjutnya kita akan masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Nah, sebelum masuk ke PPh pasal 4 ayat 2, perlu diingat-ingat bahwa PPh pasal 26 dan PPh pasal 4 ayat 2 itu bersifat final. Gampangnya gini, jadi kalau dia bersifat final, itu nanti dia tidak bisa dikreditkan, tidak bisa penghasilannya ditambahkan
dalam penghasilan yang diperhitungkan dalam SPT tahunan. Seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas lebih lanjut di PPh pasal 4 ayat 2. Untuk objek PPh pasal 4 ayat 2 sendiri ada transaksi-transaksi sebagai berikut. Nanti akan kita bahas satu persatu secara lebih rincinya. Sebelumnya, kita bahas dulu apa toh yang dimaksud dengan pajak yang bersifat final itu. Jadi, pajak yang bersifat final itu adalah pajak yang pemenuhan kewajiban pajaknya melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan juga yang dibayar sendiri. Kalau untuk yang dibayar sendiri, itu biasanya kasusnya seperti ini. Jadi, pihak yang nantinya itu seharusnya menjadi pemotong atau pemungut atau lawan transaksinya, dia tidak berstatus sebagai pemotong atau pemungut pajak. Kemudian, tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. PPh-nya tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang atas penghasilan kena pajak. Biaya yang terkait dengan usaha memperoleh, menagih, memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Tarifnya, tarif tersendiri kecuali pesangon, uang tebusan pensiun, dan THT atau JHT yang diterima sekaligus tarifnya progresif. THT itu adalah tunjangan hari tua, JHT itu adalah jaminan hari tua. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas pada saat pembahasan pajak penghasilan pasal 21. Untuk yang pertama, dari penghasilan bunga deposito dan tabungan. Tarifnya adalah 20% dikali dengan jumlah bruto bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat BI. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah apabila sepanjang nilai pokok simpanan deposito, tabungan, dan sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi 7,5 juta rupiah dan tidak dipecah-pecah, maksudnya dalam satu rekening. Bunga dan diskonto yang diterima oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga dan diskonto yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya bersumber dari pendapatan sesuai pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling setiap bangunan untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai ketentuan untuk dihuni sendiri. Jadi kalau umpamanya tabungannya itu untuk KPR yang dia rumah sederhana, sangat sederhana, atau dia rumah susun sesuai dengan ketentuan, maka nanti dia tidak akan dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN. Tarifnya itu adalah 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT atau nanti 20% untuk wajib pajak luar negeri selain BUT. Sama ya, jadi sama dengan untuk yang pasal 26, nanti kalau ada wajib pajak luar negeri selain BUT yang menerima obligasi atau surat utang negara, itu tarif pajaknya adalah 20%. Yang dikecualikan, yang pertama, wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga, ada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 0% untuk bunga simpanan sampai dengan 240.000 dan 10% untuk bunga simpanan lebih dari 240.000. Jadi bunga simpanan koperasi itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Bedanya itu ada pada tarifnya. Kalau dia maksimal bunga yang diterima itu adalah 240.000, maka tarifnya 0%. Kalau dia lebih dari 240.000, dikenai tarif 10%. Penghasilan hadiah atas undian.
undian ya, ini tidak ada usahanya. Itu tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang memotong siapa? Yang memotong itu adalah penyelenggara undian atau yang memberikan hadiah. Kemudian penghasilan sewa tanah atau bangunan. Tarifnya adalah 10% atas sewa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung kantor, rumah toko, rumah kantor, gudang, dan industri. Selanjutnya untuk penghasilan jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini kita bagi menjadi dua. Apakah dia bertindak sebagai pelaksana konstruksi atau sebagai perencana atau pengawas konstruksi? Kalau dia pelaksana konstruksinya, kita lihat dulu apakah dia memiliki kualifikasi usaha atau tidak memiliki kualifikasi usaha. Kalau memiliki kualifikasi usaha, kalau kualifikasi usahanya kecil berarti tarifnya 2%, selain kecil sesuai dengan peraturan itu berarti 3%. Kalau tidak mempunyai kualifikasi usaha berarti tarifnya adalah 4%. Sedangkan untuk perencana atau pengawas konstruksi, bila dia mempunyai kualifikasi usaha, maka tarifnya 4%, dan tidak mempunyai kualifikasi usaha, tarifnya adalah 6%. Penjelasan lebih lanjutnya, dalam hal pengguna jasa konstruksi bukan merupakan pemotong pajak, PPh final disetor sendiri. Jadi kalau umpamanya ada kontraktor nih, dia memberikan jasa konstruksi, tapi ternyata yang menggunakan jasa konstruksinya itu adalah orang pribadi dan dia bukan pemotong pajak. Maka nanti PPh-nya disetor sendiri oleh si kontraktor ini. Dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh final atas jasa konstruksi yang seharusnya dipotong, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa konstruksi. Jika nilai kontrak tidak dibayar sepenuhnya atau dibayar tapi tidak lunas oleh pengguna jasa konstruksi, maka atas nilai yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh final, dengan syarat nilai yang tidak dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi kalau umpamanya kontraktor ini melakukan transaksi, umpamanya dia memberikan jasa konstruksi, nilai proyeknya sekian, tapi ternyata dari nilai yang sekian itu, saya misalkan umpamanya 1 miliar, cuma bisa dibayar 800 juta, dan yang 200 juta itu benar-benar tidak dapat ditagih. Nanti dasar perhitungannya bisa tetap pakai 800 juta, namun pihak kontraktor harus mencatat tagihan yang tidak tertagih tersebut sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Dalam hal piutang yang tidak dapat ditagih kemudian dapat ditagih, tetap dikenakan PPh yang bersifat final. Jadi umpamanya tadi yang 200 juta itu akhirnya terbayarkan, maka yang dari tambahan 200 juta itu nanti tetap dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi atau LPJK. Jadi ini ada lembaganya. Biasanya kalau dia nggak punya LPJK sih sama kantor pajak dikenai tarif yang 6%. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarifnya 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian 1% dari jumlah bruto baik pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah.
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi kalau rekanannya itu adalah pemerintah nih, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, nanti tarifnya adalah 0%. Tetap dikenai pasal 4 ayat 2, tapi tarifnya 0%. Tidak dikenakan PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam hal orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi gini, kalau umpamanya ada orang pribadi, dia memiliki penghasilan di bawah PTKP. Penghasilan di bawah PTKP itu kalau umpamanya dia orang pribadi, single berarti dia adalah 54 juta. Dan dia mengalihkan pengalihan hak tanah atau bangunan. Nilainya kurang dari 60 juta, umpamanya hanya 50 juta. Nanti tidak akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi anak ke bapak atau bapak ke anak seperti itu. Badan keagamaan, badan pendidikan, bank sosial, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena waris. Jadi kalau warisan itu nanti dia tidak dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Kalau waris ini bebas ya, tidak memandang dia nanti ada garis keturunan lurus 1 derajat atau 2 derajat atau berapa derajat, tidak ada seperti itu. Kemudian badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peluburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, dan pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Atau orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Tarifnya adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Kemudian, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sekitar 0,5% dari nilai transaksi penjualan saham. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, tarifnya adalah 10% dari penghasilan yang diterima. Sanksi perpajakan. Jadi kalau umpamanya ada keterlambatan dalam menyetorkan pajak apapun, jadi 22, 23, 26, ataupun 4 ayat 2, nanti akan dikenai sanksi bunga 2% per bulan sejak saat terhutang sampai dengan saat dilakukan penyetoran. Terlambat lapor itu sanksinya adalah 100.000 untuk SPT masa pajak penghasilan, 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa PPh orang pribadi, dan 1 juta untuk SPT tahunan PPh badan. Apabila pihak pemotong itu tidak melakukan pemotongan PPh, maka ditagih pokok pajak ditambah dengan sanksi 2% per bulan dari pokok pajak terutang. Tidak memotong atau memotong tapi tidak menyetorkan PPh yang sudah dipotong. Jadi sudah dipotong nih,
tapi ternyata pajaknya nggak disetorkan. Maka ditagih pokok pajak ditambah dengan saksi bunga 2% per bulan dari pokok pajak yang terhutang dan denda kenaikan sebesar 100% dari pokok pajak yang terhutang dalam hal SPT tidak disampaikan walaupun sudah ditegur. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini mengenai pembahasan PPh pasal 26 dan PPh pasal 4 ayat 2. Untuk contoh latihan dan pengerjaannya akan saya berikan dalam lembar tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.